Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ridho Kurniawan dengan NIM 5020233995. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan materi analisis tindak pidana cyber dan implementasi Undang-Undang ITE dalam menghadapi ancaman digital modern. Latar belakang perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk munculnya berbagai bentuk tindak pidana cyber. Kejahatan digital seperti hacking, phishing, dan ransomware semakin meningkat seiring tingginya aktivitas masyarakat di ruang cyber. Di sisi lain, bukti elektronik sebagai instrumen penting dalam proses peradilan memiliki karakteristik yang mudah berubah dan memerlukan keahlian khusus dalam pengelolaan. Selain itu, sifat kejahatan siber yang lintas negara menimbulkan tantangan yuridis karena pelaku, korban, dan server dapat berbeda di negara yang berbeda. Kondisi ini mendorong perlunya kajian lebih mendalam mengenai ancaman digital, tantangan pembuktian elektronik, dan penerapan yurisdiksi cyber dalam kerangka hukum pidana Undang-Undang ITE. Rumus masalah: apa saja bentuk ancaman digital dalam cyberisme? Bagaimana tantangan pembuktian elektronik dalam proses peradilan? Bagaimana penerapan yurisdiksi cyber dan kejahatan lintas negara? Tujuan: menjelaskan berbagai bentuk ancaman digital, menguraikan tantangan bukti elektronik dalam hukum pidana, menganalisis yurisdiksi cyber dan penerapannya. Ancaman digital. Hacking terjadi ketika pelaku melakukan akses ilegal ke sistem untuk mencuri atau merusak data. Phishing dilakukan dengan menyamar sebagai pihak percaya untuk memperoleh informasi pribadi korban. Ransomware merupakan serangan yang mengenkripsi data dan meminta tebusan agar data dapat dipulihkan. Isu bukti elektronik. Validasi bukti sering dipersoalkan karena data digital mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi. Keaslian dan integritas harus dijamin melalui prosedur forensik digital yang tepat agar bukti dapat diterima di pengadilan. Standar pembuktian menjadi tantangan karena tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis untuk memahami elektronik bukti digital. Yurisdiksi cyber. Kejahatan cyber menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum karena tidak mengenal batas geografis. Ruang lingkup yurisdiksi menjadi sulit ditentukan ketika pelaku, korban, dan server berada di 3 negara berbeda. Mekanisme kerja sama internasional diperlakukan agar penegak hukum dapat mengakses bukti, menangkap pelaku, dan menyatukan prosedur hukum antar negara. Keterbatasan regulasi negara sering menghambat proses penyidik karena setiap negara memiliki standar hukum dan kewenangan berbeda. Situasi ini menunjukkan pentingnya komunikasi hukum global serta penguatan perjanjian internasional dalam menghadapi kejahatan tanpa batas wilayah. Kesimpulan: kejahatan cyber terus berkembang seiring kemajuan teknologi sehingga memerlukan respon hukum teknis yang lebih kuat. Ancaman digital seperti hacking, phishing, dan ransomware menunjukkan bahwa keamanan sistem elektronik masih rentan. Bukti elektronik menghadapi tantangan validitas,
integritas dan standar pembuktian yang harus diperkuat melalui prosedur forensik dan peningkatan kapasitas aparat. Yurisdiksi cyber menjadi isu penting karena kejahatan yang melintas batas negara membutuhkan kerjasama internasional dan harmonisasi regulasi secara keseluruhan. Penanggulangan cyberisme membutuhkan sinergi antara teknologi, kebijakan hukum, dan kestandaran masyarakat. Dasar hukum hierarki peraturan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang yang diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Saran: untuk menghadapi tantangan tindak pidana cyber diperlukan langkah strategis yang berkelanjutan dari berbagai pihak. 1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi, memperbarui Undang-Undang ITE sesuai perkembangan teknologi, serta meningkatkan kerjasama internasional dalam penanggulangan kejahatan lintas negara. 2. Aparat penegak hukum harus dibekali kemampuan forensik digital dan pemahaman teknis agar mampu menangani bukti elektronik secara profesional dan efektif. 3. Masyarakat institusi perlu meningkatkan literalitas digital, mempertahankan keamanan data, dan menerapkan praktik perlindungan cyber dalam aktivitas sehari-hari. Upaya bersama ini diharapkan dapat menciptakan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.